Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Syariful Azmi SHMH. Saat ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, dan juga saat ini saya diamanahkan mengajar pada program Magister Hukum Universitas Dharma Wangsa. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025, khususnya di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu politik hukum. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi Magister Hukum semester 1. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah politik hukum disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 aspek. 1. Aspek sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan umum, dan 4. Keterampilan khusus. Dengan uraian capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dalam aspek sikap, mahasiswa diharapkan memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dari aspek pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum. Yang ketiga, aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsep ilmiah dan hasil kajian. Dan yang keempat, aspek keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu menyajikan publikasi gagasan pengembangan ilmu hukum berbasis riset di jurnal baik itu nasional maupun internasional melalui kajian metode penulisan tesis dan bimbingan ataupun klinik penulisan tesis. Selanjutnya, dari 4 CPL tersebut diturunkan menjadi 5 CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pengertian hukum dalam perspektif positivistik sosiologis dalam kaitannya dengan konfigurasi hubungan politik dan hukum. Yang kedua, mendeskripsikan dan mengeksplanasikan keberadaan hukum dalam masyarakat, menguasai hubungan antara hukum dan politik sebagai bahan kajian pengembangan bidang hukum dasar. Yang keempat, mendeskripsikan dan mengeksplanasikan reformasi hukum di Indonesia dan strategi pembangunan hukum. Dan yang kelima, mendeskripsikan dan mengeksplanasikan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum, pendekatan teori hukum progresif, pendekatan kecerdasan spiritual, pendekatan dengan cara partisipasi masyarakat. Berikutnya, materi perkuliahan terdiri atas materi sebagai berikut. Diawali dengan yang pertama, pengertian dan ruang lingkup politik hukum. Yang kedua, politik hukum pemerintahan kolonial. Ketiga, karakteristik politik hukum. Keempat, politik hukum di Indonesia masa demokrasi terpimpin. Kelima, politik hukum era Orde Baru. Keenam, politik hukum era reformasi. Ketujuh, politik kebijakan tentang hukum dan konstitusi. Kedelapan, politik hukum negara hukum. 9. Politik hukum perundang-undangan dan organisasi peradilan zaman kolonial. Yang 10. Negara dan konstitusi. 11. Konfigurasi politik pada era Orde Lama dan Orde Baru, sebuah kajian partai politik. Dan yang terakhir, yang ke-12, pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum, sebuah kajian hukum pemerintahan daerah. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam 3 aspek, yaitu delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Untuk delivery, saya menggunakan bahan referensi berupa textbook, yaitu buku The Republic of Choice, Law, Authority, and Culture oleh Lawrence Friedman, kemudian bukunya Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia, Profesor Mahfud MD. Yang ketiga, menggunakan referensi politik hukum Islam
Abdul Wahab Khalaf, dan yang berikutnya Dasar-dasar Politik Hukum oleh Imam Syaukani Ahmad Hasin Tohari. Kemudian dalam pembelajaran ini menggunakan metode case-based learning serta small group discussion. Untuk interaction, diantaranya melakukan diskusi interaktif di dalam kelas dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan selama proses belajar mengajar. Dan selain itu saya juga menggunakan WhatsApp group, di mana setiap mahasiswa join pada grup tersebut dan kami bisa melakukan diskusi terkait dengan materi-materi yang akan diajarkan ataupun yang sudah diajarkan. Dan untuk asesmen ada 3 kriteria yang saya terapkan, yaitu yang pertama, keaktifan kehadiran dengan bobot 15%. Kemudian yang kedua, penugasan terstruktur dengan bobot 20%. Dalam penugasan struktur ini terkait dengan analisis kasus-kasus hukum yang aktual. Dan terakhir, tes dilakukan di setiap akhir pertemuan mata kuliah dengan masing-masing bobot UTS 30% dan akhir semester sebesar 35%. Perkuliahan politik hukum menerapkan pembelajaran hybrid yang mengelaborasikan pembelajaran secara tatap muka maupun secara daring. Dan yang terakhir, mata kuliah politik hukum ini tidak hanya membahas konsep-konsep teoritis tentang politik dan hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan hukum dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang semakin berkembang. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah politik hukum. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berkenan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, kita kembali bertemu ya dalam kajian yang sama ya. Ini kita nanti akan membahas terkait politik hukum. Ya, tapi seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita ini, ya ada baiknya kita sama-sama berserah diri pada Allah SWT, ya karena Allah itu Tuhan itu ya dengan sifatnya yang maha pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya, dalam memperoleh ilmu dan juga kelancaran dalam menjalankan perkuliahan. Baik doa. Selesai. Ya, sedikit review ya bahwa momen Idul Adha ya, di mana maknanya juga adalah Idul Kurban. Ya, dalam sejarah dunia, kalau kita lihat dalam kitab suci Al-Quran yang juga merupakan konstitusi umat Islam ya, dunia, bahwa pernah diceritakan dalam sejarah itu ya ada pemimpin ya, pemimpin umat yang demi ketaatannya kepada Tuhannya, kepada Khalik, kepada Allah satu kita, ia korbankan anaknya. Kan begitu hikmahnya. Tapi kita juga tahu dalam sejarah dunia ini ada juga pemimpin yang demi anaknya dia korbankan rakyatnya. Kan ada kan? Nah, itu mungkin di negeri apa sana? Konoha ya, Indonesia, negeri Konoha ya kan? Nah begitu. Dan ini memang sejarah itu akan berulang ya, sesaja terjadi di lain waktu dan kesempatan.
Nah, dalam konteks politik hukum, ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita samakan dulu persepsi kita, ya, apa itu yang disebut dengan politik hukum, kan gitu ya. Mungkin sebagian sudah sama dengan persepsi, tapi kita samakan. Jadi politik hukum itu dalam literatur, ya, saya dikatakan adalah suatu proses, ya, membuat ius constituendum, ya, agar menjadi ius constitutum. Ius constituendum itu dalam bahasa Latin itu hukum, ya, hukum yang dicita-citakan, adalah ius constituendum. Bagaimana bisa menjadi ius constitutum, hukum yang berlaku, hukum positif, hukum yang diterapkan. Nah, itu dikasih. Nah, dalam beberapa literatur juga dikatakan bahwa politik hukum, ya, seperti yang oleh Profesor Kusuma Padja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Ya, satu ahli lagi kita kutip, yaitu dari Profesor Mahfud MD, ya, yang mengatakan bahwa politik hukum itu adalah arah resmi, ya, arah resmi tentang hukum yang harus dibuat untuk mencapai tujuan negara. Ya, masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Tujuan negara itu yang termaktub dalam gimana? Alinea keempat, ya. Alinea keempat membuka UUD 45. Karena ada 4, ya. Tujuan bernegara, tujuan nasional. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, dalam politik hukum berarti apa yang dicari? Bagaimana agar menciptakan, ya, agar terciptanya perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibuat? Nah, itu politik hukum. Ya, untuk mencapai tujuan negara tadi, yang pertama tadi, ya, terkait dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibuat? Ya, tentunya dibuatlah, diciptakanlah peraturan, undang-undang. Apa contohnya? Ya, supaya kita ini terlindungi, maka kita harus dibutuhkan adanya aparat penegak hukum, ya, agar kita terlindungi dari gangguan dari pihak luar. Kita harus punya tentara, ya, makanya dibuatlah undang-undang TNI. Apalagi agar tercipta pengayoman, ketertiban keamanan masyarakat, kita harus punya polisi, ya, maka dibuatlah undang-undang kepolisian. Itulah politik hukum dalam konteks yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang kedua apa? Memajukan kesejahteraan umum. Apa upaya yang harus dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum? Ya, maka dibuatlah undang-undang tentang perekonomian, undang-undang tentang pendalaman modal APBN, ya, itu, ya, itu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Ya, jelas ya. Berikutnya terkait dengan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa kira-kira yang diperlukan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa? Gimana? Pendidikan, dengan cara pendidikan, ya. Bagaimana kita ciptakan pendidikan yang baik, ya, karena kita perlu sistem pendidikan nasional, maka harus dibuatlah undang-undang tentang sistem pendidikan. Kenapa? Karena memang pendidikan itu adalah salah satu cara, ya, untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Kan begitu, ya? Maka diciptakanlah undang-undang tentang pendidikan. Kan begitu. Itu politik hukumnya. Dan kemudian apa lagi? Terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Bagaimana upaya
kita ikut dalam kontestasi ketertiban dunia, maka harus apa? Apa misal? Apa yang langkah yang harus dilakukan? Tapi jangan nanti diplesetkan menjadi politisasi hukum. Ya, itu beda lagi ya. Politik hukum, politisasi hukum. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau politisasi hukum itu istilahnya nggak baik ya, dalam hukum ya. Politisasi hukum itu artinya ada orang yang seharusnya nggak bersalah, jadi politisasi jadi bersalah, ya kan? Nah, ini kita buat ilustrasi. Ini siapa ya? Apa itu ya? Bong ya. Kira-kira ini murni masalah hukum atau enggak ya? Ya, aduh, nanti jadi tugas kalian ya. Kita analisis sendiri. Kira-kira ini masuk kepada ranah hukum murnikah atau justru seperti tadi adanya politisasi? Ya, nanti itu jadi tugas saya di analisis. Ya, jadi jangan salah ini ya, politik hukum, politisasi hukum. Memang tipis saja apanya, tapi maknanya beda. Kita lanjut. Nah, ketika kita belum merdeka, ya, kita ini kan dijajah sama siapa? Belanda. Belanda katanya sampai ratusan tahun ya, karena sampai 350 tahun. Nah, Belanda juga ketika menjajah, dulu namanya belum Indonesia ya. Ada yang menyebut wilayah Indonesia ini ada juga Nusantara, ya. Ada juga yang menyebutnya istilahnya Dwipantara, ya kan? Apalagi pada masa kolonial Belanda itu, Belanda menerapkan penggolongan hukum, ya, strata hukum. Jadi tidak sama pemberlakuan hukum di Nusantara ini. Ya, dia membuat 3 strata, ya. Mulai dari kelas pertama untuk golongan Eropa, kelas kedua Timur Asia, yaitu Cina, Arab, India, dan pribumi. Jadi kalau lihat film-film itu kan ada istilah inlander, nah, inilah inlander, pribumi. Nah, itu menunjukkan betapa rendahnya kita pada saat itu ya di hadapan Belanda ini. Ya. Nah, jejak sejarah ini nanti kalian bisa cek ya, yang merasa Gen Z kayaknya nggak ngalamin. Tapi kalau yang Gen Y, milenial, khususnya yang di atas sebelum tahun 2006, perhatikan akta lahirnya. Ya, cek akta lahirnya, orang tua atau kerabat ya, ini akta lahir itu. Jadi akta lahir itu ada namanya rujukannya berdasarkan Stadtblatt. Ya, Stadtblatt ini adalah kan Stadtblatt, bukan Stabat. Itu lagi. Ya, Stadtblatt ini adalah peraturan undang-undang Belanda. Ya. Jadi untuk orang Eropa itu didasarkan, ya, keturunan Eropa itu berdasarkan Stadtblatt 1946. Jadi kalau dibuka nanti itu Eropa. Ya, kalau untuk Timur Asia masuk Cina ya, itu Stadtblattnya 1917. Untuk pribumi 1920. Ya, kalau mahasiswa yang sebelumnya dia langsung gitu. Induk itu nggak ada lagi. Ya, kita semua sudah berlakukan undang-undang nasional. Jadi tidak ada lagi penstataan hukum tadi. Ya, kita semua sudah pakai undang-undang kewarganegaraan baru ya. Ini yang lama. Jadi jejak digital itu bisa dibuktikan ya. Itulah perlakuan Belanda ya kepada orang-orang di Nusantara. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, jadi saudara-saudara, setelah kita merdeka itu kita segala sesuatu itu kita bentuk berdasarkan konstitusi. Ya, jadi konstitusi itu apa ya? Itu adalah induk dari semua aturan hukum. Ya. Nah, untuk mewadahi itu ya, wadah negara hukum itu disebut dengan nomokrasi. Ya, nomokrasi. Ya, nomokrasi adalah wadah negara hukum. Jadi artinya nomokrasi itu adalah kedaulatan negara.
ya, di mana konstitusi itu jadi landasan utamanya, ya. Kan masih ingat ya bahwa konstitusi itu kan memuat apa? Dasar negara, ya, termasuk juga soal hak-hak asasi manusia, hak-hak dasar warga, hak dan kewajiban warga negara. Ya kan itu semua ada di konstitusi. Ya, jadi nomorasi bahwa hukum ya yang tertentu adalah penguasa tertinggi dalam suatu negara. Ya, jadi dalam suatu negara itu hukumlah yang tertinggi, bukan individu, bukan kekuasaan individu, tapi harus hukum yang tertinggi. Ya, dan juga konstitusi harus ada pembatasan-pembatasan. Ya, kemudian ya kedua demokrasi. Ya, demokrasi itu adalah pemerintahan yang melibatkan rakyat ya dalam urusan pemerintahannya. Ya, kalau kata Abraham Lincoln, siapa itu Abraham Lincoln? Presiden Amerika. Apa katanya? The government from the people for the people. Ya, demokrasi itu government from the people for the people. Artinya pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat. Ya, jadi dalam ya wadah kedaulatan negara tadi, ya ini ada demokrasi, ya ada kemampuan hak asasi manusia. Ya, jadi ini menarik. Jadi lahirnya hak asasi manusia, demokrasi, kedaulatan negara, demokrasi ini ada sejarahnya. Ya, jadi ini semua adalah anak daripada yang namanya revolusi Prancis. Ya, lahirnya adanya hak asasi manusia, adanya demokrasi, kedaulatan hukum dalam negara. Dan demokrasi ini buah atau anak dari revolusi Prancis. Pernah dengar revolusi Prancis? Ya, revolusi itu kan menumbangkan sebuah pemerintahan yang sulit. Ya, ingat ya. Waktu itu kan tahun berapa? 1917 apa itu? 78 atau berapa ya? Demokrasi ya. Tadi kan wadah negara hukum, ada konstitusi. Jadi konstitusi itu kan dia berlapis ya. Jadi level yang tertinggi itulah konstitusi ya. UUD 45. Kemudian di bawahnya ada apa? Ada staf MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang ataupun perpu ya. Ada PP, peraturan pemerintah, ada Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Ya. Ini yang terakhir terbaru ya. Sebelumnya kan Undang-Undang 10 2004 ya. Di mana TAP MPR ini sempat hilang dan dimasukkan. Ya. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah mewadahi daripada sebuah negara hukum. Jadi di dalamnya adalah konstitusi yang paling tertinggi. Konstitusi itu juga sifatnya adalah pembatasan kekuasaan. Ya, jadi tidak ada yang boleh berlebihan. Ya. Konstitusi mengatakan kekuasaan itu hanya 5 tahun. Ya. Setelah itu boleh lagi, tapi hanya untuk 1 periode. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Ya, nggak peduli misalnya, oh dia Pak cukup bagus Pak memimpin. Ya, jadi presiden nampaknya bagus sekali prestasinya. Ditambah dia 5 tahun lagi, setelah itu tambah lagi. Nah seperti itu ya. Jadi mereka ada pembatasan. Ya, seperti Amerika misalnya, kan 4 tahun misalnya, ya, kan 4 tahun. Sudah 4 tahun berikutnya hanya untuk 1 periode. Ini kayak Donald Trump ini kan terpilih lagi, walaupun ada rentang ya, ada rentang 1 periode dia nggak memimpin, tapi tidak boleh lagi untuk terpilih kali ya, hanya 2 kali. Nah itu prinsip daripada pembatasan kekuasaan dari konstitusi. Jadi memang kekuasaan itu memang harus dibatasi. Ya, kenapa? Karena kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, apa kata Ronald Aktonnya? Power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Ya,
Jadi apa yang harus betul-betul dibatasi. Oke, baik. Sampai di sini kita kira-kira ada yang mau kita diskusikan. Saya persilakan. Oke, ada. Konstitusi itu enggak terlalu luas. Ya, Karena kita sebenarnya bisa sih merubah, tapi yang pasti kita harus berhati-hati sih Pak merubah konstitusi itu. Jadi konstitusi itu bukan ketetapan atau apa yang bukan, tapi konstitusi bisa diubah. iya. Jadi tadi konstitusi itu apakah sakral ya? Dan sakral di sini termasuklah misalnya tidak dimungkinkan untuk diubah. Ya jawabannya tidak. Jadi sebenarnya tidak ada konstitusi dunia ini itu ya tidak boleh diubah. Ya. Itu mengalami perubahan. Ya. Kita sendiri ya Indonesia sudah sejak reformasi 4 kali perubahan. Ya. Kemudian Amerika, ya, kalau dibaca referensi terakhir itu, mereka itu bahkan sudah sampai 27 kali sejak mereka merubah konstitusinya. Ya, kenapa? Karena memang hukum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi hukum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, nah, cuma ini ya kata kuncinya. Pada kenyataannya, ya, hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Masalahnya repressing after the present art. Hukum itu tertatih-tatih, bukan mengikuti perkembangan, tapi tertatih-tatih. Konstitusi itu yang sifatnya sakral sehingga ya tidak bisa diubah. Ya. Tapi ada ya bagian daripada konstitusi, ya, khususnya tentang ideologi negara, yaitu bisa saja dirubah tapi sangat ketat sekali. Ya, sangat sekali. Kita Indonesia ideologinya ideologi Pancasila, ya, nah, itu sangat ketat sekali ya. Nah, itu satu hal itu namanya tidak dimungkinkan ya, untuk dilakukan perubahan. Nah, begitu dia sifatnya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang begitu sakral sehingga tidak bisa diubah. Ya. Dia harus sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Baik, kira-kira untuk kesempatan kali ini, ya, jadi kita simpulkan ya bahwa konstitusi itu ya, sebagai dasar negara kita itu ya, pada prinsipnya adalah hukum yang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan ya, dan harus karena hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman ya, dan jangan alergi dengan istilah amandemen, dengan istilah perubahan itu sendiri ya. Baik, nanti kita lanjut pertemuan berikutnya ya, dan kita tutup pertemuan ini ya, terima kasih. Dan saya ingin kedepannya kita lebih aktif lagi ya, dalam proses diskusi dalam ya. Baik, demikian